Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas TIE. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu routing statik. Tujuan melakukan praktikum itu yaitu yang pertama mengetahui cara kerja routing statik. Yang kedua mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Di sini pengertian routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu disisihkan pada forwarding table di setiap router. Namun ada tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik itu ada 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destination adalah alat tujuan dan network mask yang biasanya diisi gateway 0.0.0/0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Ref source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Destination 0-255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Di sini ada keuntungan menggunakan routing statik, yaitu meringankan kerja prosesor router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel is routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kabel dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Walaupun kerugian juga menggunakan routing statik, yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Di sini ada percobaan. Dalam percobaan ini kita mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router, masing-masing memiliki network di bawah seperti gambar ini. Di sini saya sudah membuat skenario-nya. Ini adalah langkah-langkah percobaan. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, masuk setting IP, gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Lalu disuruh mengisikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut ini. Ini disuruh mengirim SIM PDU dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Sudah berhasil. Oh iya, di sini saya sudah menyeting IP-nya. Di IP PC1 kita tulis 192.168.1.1, terus subnet masknya 255.255.255.192, terus default gateway 192.168.1.162. Jangan lupa ini sudah diisi DNS servernya 33.33.33.1.
Ini juga sudah saya setting di bagian PC2 sama seperti tadi, diisi IP address-nya, terus subnetmask, default gateway. Di sini sudah saya setting juga di bagian router, kita lihat di 0. Di sini IP-nya 192.168.1.62, subnetmask-nya 255.25.25.192. Jangan lupa ini di on kan, lalu di fast ethernet 1/0 juga diisi sudah. Di serial 2/0 juga sudah di setting semua, di serial 3/0 juga semua. Kita lihat di static, ini sudah saya masukkan yang ada di tabel ini. Nah, di sini ini sudah saya masukkan ke static di bagian router 1. Ini saya akan masukkan satu-satu secara manual. Cara masukkannya lewat sini, network match sama ini. Dilakukan sama di router 2 juga. Setting di 0/0. Jangan lupa di on kan juga di fast ethernet 1/0. Ini serial 2/0 ada, ini juga sudah. Jangan lupa di on kan. Kita lihat di static, data ini masukkan dari tabel yang tadi. Di router 3 juga sama, Ethernet. Ini juga sudah disetting semua. Dan jangan lupa di on kan. Bila di static, ini dapat dari tabel tadi, masukkan satu-satu sama. Di server juga IP-nya sudah disetting. IP2 juga sudah. Tapi kita lihat perintah yang kedua. Kirim paket sampel dulu dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. PC1 PC3. Bentar. Kita pindah ke simulation. PC1 ke PC3. Kita lihat, semoga berhasil. Lalu kita lihat lagi dari P1 ke server 1. PC1 server 1 kita coba. Apakah berhasil? Ya, di sini sudah berhasil. Lalu kita delete, kita lakukan percobaan lagi. PC1 ke
server 2. PC 1 server 2. Kita amati. Berhasil. Kita coba percobaan lagi. PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Kita lihat apakah berhasil. Ini berhasil. Kita lanjut di percobaan selanjutnya. PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Kita lanjut. PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. Ini sudah berhasil. Kita coba lagi. PC 3 ke server 2. PC 3 server 2. Di sini berhasil juga. Lalu kita coba server 1 ke server 2. Di sini berhasil. Kita lihat lagi. Server 1 ke server 2 udah. Server 1 ke PC 1 sampai ke PC 3. Terus lalu setelah selesai membuat simulasi pada PON 3, kembalikan kepada real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti PON 3. Lalu amati execution routernya.
Di sini melewati 62 router 1, 2 plus 2 plus 2 itu router 2, dan yang terakhir itu PC3.